Kita bahas bersama segala problema, hanya ada di Markombur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras berjua-jua ya ahoy, oi dun sana. Senang sekali rasanya pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di sini tentunya dalam program kesayangan Anda yang hadir di setiap pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, apalagi kalau bukan di Markombur. Pemirsa, ada Putri Zain di sini. Kalau ada Putri biasanya akan ada pasangannya. Kali ini ada Putra juga di sana. Silakan Bang Putra. Ya? Iya, terima cocok kasih. Ya Bang ya. Selalu dipasangkan namanya ya. Atau nanti kita buat program aja berdua. Iya, Putra Sumpah Pemuda gitu ya. Kami Putra dan Putri Indonesia. Harusnya semalam kita siaran ya. Semalam ya. Nah, baik, saya Putra Andika Siagian, hari ini menemani Putri Zain. Kita akan membawakan tema eksistensi seni dan seniman di Sumatera Utara. Nah, seni dan seniman ya, lengkap ya, seninya ada, senimannya ada. Iya. Benar. Karena kalau ngomongin tentang kesenian ini ya kan Bang, itu kesenian itu merupakan sebuah eksistensi dari daerah itu sendiri ya. Betul, Jadi apalagi kalau kita di Sumatera Utara biasanya terkenal dengan daerah Bataknya, Melayunya gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya tuh di Sumatera Utara sendiri kita punya 8 etnis Sumatera Utara nih pemirsa. Nah, jadi tak lain tak bukan, ini ada narasumber yang berkompeten ini sore hari ini. Ini kita akan mau tanya apa sih itu eksistensi gitu ya Bang? Nanti, yang pertama mungkin Abang perkenalkan dulu. Silakan Bang, ada siapa yang hadir di sini hari di samping ini, Abang ada the one and only. Iya, the one and only. Aduh. Ini Kak Ririn. Nah, selaku di sini memang disebutkan seniwati. Iya, seniwati. Karena harusnya memang karena perempuan ya. Harusnya seniman. Seni woman. Oh iya, seniman. Campur dia ya bahasa Inggris. Pokoknya Campur siapa sih yang nggak kenal dengan kakak kita satu ini? Banyak lah yang nggak kenal. Banyak kenal ya. Iya. Kemarin di emper-emperan Joy Marion. Ngadi-ngadi. Itu bukan seniman itu. Bukan. Sehat Kak Ririn? Sehat alhamdulillah. Hai Putra dan Putri. Asik. Eksis ya. Bahagia sekali hari ini saya bertemu Putra dan Putri dalam acara Markombur. Di sebelah Putri ada siapa? Silakan. Di sebelah Putri ada Juliano Aji. Iya, Bang Aji ya. Bang Aji, apa kabar Bang Aji? Alhamdulillah baik. Baik, ini tanjaknya makin tinggi kayaknya. Ini masih muda udah haji ya. Aji. Ini tanjaknya kok bisa tinggi kali Bang? Kan menanjak dia, tanjak. Ya karena style. Oh, karena style. Oh, style. Semakin tinggi tanjaknya semakin mahal bayarannya. Kalau itu takut sih ya. Iya. Luar biasa ya. Oke, jadi ini pemirsa kita berbicara tentang eksistensi seni dan seniman di Sumatera Utara. Kita mau ke Karirin dulu. Oh, silakan. Ya kan Bang Putra, apa sih sebenarnya eksistensinya? Eksistensi. Iya. Seperti apa eksistensi seorang senimawati itu ya? Sebenarnya kalau kita senimawati seni berat panjang ya. kali. Iya. Keberatan nama itu senimawati. Nama pemain bioskop juga. Ya kalau kita bicara tentang eksistensi, memang saat ini banyak sekali seniman-seniman yang eksis, Banyak, ya. Tapi tidak terpublikasi. Itu dia. Nah, kalau kita lihat di Kota Medan sendiri ya, selama berturut-turut kita itu sudah memulai lagi kegiatan di Taman Budaya. Ya, dari kemarin betul, ya kan betul, sudah mulai tuh. Dimulai Aktif dari dah, aktif dari Konsorsium Seni Ya, Medan. betul. Nah, itu dia bergabung seluruh seniman-seniman yang ada di Kota Medan. Kita buat tuh beberapa pagelaran dari musik, puisi, teater, kemudian tari. Opera, Jadi berkumpul semua di situ 3 hari. 3 hari 3 malam kita buat pesta seni namanya. Makan situ. Ada juga makannya. Jadi kan dari situ dari pesta seni itu sendiri kita melihat eksistensi seni di Kota Medan ini kembali menanjak, menggairahkan. Nah, setelah pesta seni masuk tuh giliran saya. Saya pada tanggal 19 kemarin kan baru selesai tuh pementasan tunggal kolosal. Sendiri berarti ya? Cuman satu. Nah, kenapa dibilang tunggal? Karena memang yang saya
pentaskan itu adalah sebuah pertunjukan drama saja. Drama. Tapi di dalam drama itu saya kombinasikan antara musik, tarian, ada juga syair. Itu dia. Oh, seperti itu, gabungkan Seperti itu, ya. digabungkan. Nah, minggu ini yang baru saja selesai, kemarin RKI Rumah Karya Indonesia baru juga melaksanakan 3 hari kegiatan seni di Kota Medan. Jadi kalau kita lihat eksistensi seni sendiri di Kota Medan ini sudah mulai bangkit kembali setelah Taman Budaya kembali dibuka dan boleh digunakan oleh seniman-seniman untuk berkreativitas. Oke, Itu jangan lupa dia. dukung Ibu Ririn. Kayaknya udah bisa jadi menteri ya. Menteri Sebenarnya kesenian. aduh enggak, saya sudah tiga paslon yang ini Yang apa? ingin mencalonkan saya. Oh iya, banyak ya paslonnya ya. Iya, ya. Oke, kalau tadi itu dia eksistensi dari Karirin ya. Kalau Iya. dari Bang Aji, Ya, Bang Aji apa udah tuh berapa lama eksistensi? sih jadi seniman? Waduh, bicara tentang seniman dulu lah ya. Kayaknya insecure saya, Mbak. Kenapa? Insecure itu dalam arti Yang jaga di depan. Security. security. Jadi Serius loh Pu. Oh iya, serius. Kok bercanda terus? jadi bicara tentang seniman kali ya. Aku pernah ngebaca salah satu opini atau tulisan dari seseorang tentang seniman. Nah, setelah membaca dari tulisan beliau, ada beberapa pertanyaan yang harus aku pertanyakan mungkin bagi penonton dan kita di sekeliling ini. Nah, sebenarnya apa sih tolak ukur dari menjadi seniman? Iya, apa tuh? Apa itu? Itu pertanyaan saya gitu. Oh iya, jadi kami nanya ke siapa Jadi nih Bang? kami nanya kemana? Makanya itu jadi pertanyaan kita. Pertanyaan. Iya, Oh iya, iya. iya. Karena- Security tadi yang jawab. Oh, bukan. Karena saya masih akademisi ya, Iya. jadi ada salah satu seorang, bukan salah satu seorang juga ya, mungkin ada beberapa orang yang dia mengira bahwasanya aku pandai menulis, aku berarti seniman. Iya. Lalu apa kabar dengan orang yang lahir dan meninggal saat berkesenian? Dia digelar oleh rakyat, apresiasinya adalah seniman. Lalu masa kita setuju dengan orang yang pandai menulis satu puisi aja, dia udah aku nih seniman. Dikatakan Aku seniman, benar. Nah, makanya itu yang jadi pertanyaan saya sampai sekarang. Tolak ukur untuk menjadi seniman itu harus sampai mana gitu? Iya, apakah dia menciptakan sebuah karya, satu Karya, karya iya. sudah dikatakan seniman? Seniman. seperti Iya, itu. jadi kan istilahnya ada kecemburuan sebenarnya. Iya. Ya bagi orang yang sudah berkarir di kesenian mungkin ya, Oke. lebih duluan gitu. Makanya tadi begitu Mbak bilang saya seniman, aduh agak berat ini sama saya gitu. Berat nih ya. Agak berat. Kayak lebih di atas seniman gitu ya. Bisa jadi. Sesuai tinggi Tanjak ya. Iya. Tapi kalau menurut Karirin sendiri, siapa sih yang bisa dikatakan seniman Karirin? Seniman itu siapapun, semua orang. Sekarang kita bercerita nih tentang apa ya? Branding tuh. Branding, benar. Ya, branding sebenarnya. Kalau Putra dikatakan seorang apa? Dibilang guru, dibilang presenter, Musisi. dibilang musisi, apakah dia Mutar sana, mutar sini. itu dia. Jadi kalau Putri nanya sama kakak, siapa sih sebenarnya Iya. seniman itu? Setiap orang yang mempunyai karya apapun, Karya baik apapun. dalam hal tulisan, Tulisan, dia pembaca puisi, dia penari, itu bisa kita katakan sebagai seniman. Bahkan pelawak juga ya. Iya, pelawak itu malah seniman cerdas loh. Oh iya. Karena tidak mudah untuk bisa membuat orang tertawa. Iya. Nah, makanya seniman yang paling mahal itu pelawak. Benar. Dibandingkan yang lain. Berarti kita udah bisa jadi seniman, pelawak Bisa. ya kan Bang? Itu ditanam kalian itu biasa nah, di- kalian musisi, muter sana muter sini tadi kan. Musisi. Ketahuan jadi, kita ya. Jadi sebenarnya kalau Aji dia sedang mempertanyakan pada dirinya sendiri. Ya, apakah aku pantas? Pantaskah aku Ya. dikatakan sebagai seorang seniman? Bisa tuh jadi sebuah lagu ya. Iya. Pantaskah aku ya? Jadi film pendek juga bisa ini. Iya, iya. Bolehkah aku menjadi seorang seniman itu ya? Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya itu branding sendiri sih. Kalau saya hampir baru 25 tahun saya Baru berkesenian. 25 tahun. Iya, bahasanya itu. Umur Bang. saya 26. Iya, ampun. Saya 24. Enggak Jadi lah. memang itu tadi sih Oh, bagi saya udah memang yang dikatakan seniman itu siapapun yang memang dia memiliki karya. Hanya saja tergantung kitanya sih. Kita Iya, pede nggak dikatakan seniman. Kalau Aji tadi insecure, kalau saya bilang anak-anak saya yang di sanggar itu saya katakan mereka seniman. Karena mereka memulai
mengenal dunia benar, seni sendiri itu benar. dari kecil, gitu loh. Dari usia Berkarya mereka, ya. terus berkarya. Nah, karya itu tidak hanya dalam bentuk tulisan, Iya. ada banyak hal. Kita menjadi presenter juga berkarya. Iya, benar. Karena tidak mudah kita mengolah kata-kata dan kemudian perkataan itu bisa didengarkan oleh orang lain. Oke, 5 tahun lagi harus jadi menteri ya. Oh ya Allah, amin. Ya kebetulan kan abang saya Giring udah jadi wamen. Woi, abang ya. Jadi Itu bisa mungkin ini ya, satu ibu lain selop ya berarti. Lain selop ya. Lain selop. Jangan marah ya Kak. Habis itu kena marah gitu ya. Oke, tadi kan itu menurut dari Lanjut, Bu. Karin Ya. sendiri ya. Siapapun ya Bang Putra ya, siapapun yang memiliki karya itu bisa dikatakan seniman. Tapi kalau boleh tahu Bang Aji ini apa sih kegiatannya? Bang Aji ini fokus kan kalau Iya. seniman ini kan seni kita katakan banyak ya. betul. Ada seni gerak, seni Tari, rupa dan seni seni lain. rupa. Kalau Bang Aji fokusnya di mana nih? Kalau aku di seni sastra. Oh, seni sastra. Sastra ini gimana Seni bidangnya? sastra ini dia kadang berkecimpung di dalam tulisan. Nah, sastra itu kan terbagi menjadi 3 bagian kali Tiga, ya. Ada kuliah nih, sastra apa? hikayat, drama dan puisi kali ya. Iya. Iya itu nggak salah. Hikayat, 3. drama, puisi. Nah, jadi saya lebih aktif ke situ gitu. Yang kemana? Yang ketiga itu gitu ya? Ketiga-tiganya Tiga-tiga. Ketiga bisa gitu. Di luar dari itu saya juga ikut beberapa komunitas-komunitas di sebuah pertunjukan, satu teater, satu puisi, nari juga ada. Oke, berarti lebih sastra tulisan. Saya sering menulis belakangan ini. Oke, sering nulis. Biasanya nulis apa Bang? Surat cinta kah? Oh, Enggak. Bukan ya? Jangan Novel. buang sampah sembarangan gitu. Itu bukan tulisan. Minta ditulis, cinta si Bu apa berupa apa? Novel, Buku, cerpen, puisi. Oh, buat novel. Oh, udah pernah. Biasanya novelnya tuh berbau apa Bang? Romance Ya, kah atau romance. adat kah Ya, gitu? ada. Saya lebih senang ke romance. Oh, saya pikir horor tadi. Horor. Begu ganja gitu. Wajah. Jadi Itu kalau panjang. jadi sebenarnya saya mengenal Aji ini dari kecil loh. Dia dari itu kecil. kalau dibilangnya dia hanya mengenal drama, prosa, puisi, enggak. Dia pernah main film, dia juga pernah pernah main film, Abang? Iya, pernah main film. Nah, itu tadi kan tergantung kitanya. Aji ini mungkin agak merendah, kalau saya agak meninggi ya. Iya. Ini merendah untuk meroket. Kalau Sini, sini. meroket terus ya. Iya, betul. Filmnya judulnya kemana tuh? Oh, baru-baru ini kita yang lebih serius kali ya, film dokumenter dari Amir Hamzah. Oh, Tengku Amir Tengku Hamzah. Amir Hamzah. Oh, orang abang yang filmkan. Iya. Sebagai- Jadi rumah adatnya. Ini serius padahal. Ini serius. Waktu itu jadi meranin tokoh apa? Alhamdulillah dapat dari pemeran Hamzah. Tengku Amir Hamzah. Ah, makanya tadi bilang tadi terjadi Amir Hamzahnya. Maksudnya rumah adat. Iya, masa gurunya bilang rumah adat? Untung nggak makam Tengku Amir Hamzah, nanti kan kacau. Gimana waktu itu Bang perasaannya? Perasaannya? Mendapat kesempatan. Jadi tantangan pribadi lah ya kan, dengan bagaimana cara membawa pola tubuh dari Iya, Amir iya, Hamzah. iya. yang Logatnya, ya kan, kita kan nggak tahu artikulasinya. tuh, aku aja istilahnya dia wafat aja mungkin barangkali aku belum lahir Iya. gitu. Iya. Jadi bagaimana aku bisa ngelihat postur tubuh atau Postur bentuk logat itu dia Tengku Amir dia Hamzah. bicara. Iya. Jadi ada salah satu panutanku untuk mengenal bagaimana sosok dari Amir Hamzah. Saya itu dengan cara membaca biografi dia. Biografi. Terus juga ada salah satu artis nasional, Chico Jericho ya kalau nggak salah. Dia pernah main Putri monolog, Marino, ya, monolog dari Amir Hamzah. Jadi barangkali aku sedikit lebih kurang ngeplagiat bagaimana cara dia berbicara. Itu salah satu cara aku belajar untuk menjadi Amir Hamzah. mengenal tokoh Amir Hamzah. Karena kan harus apa ya, menjadi kalau jadi Iya, aktor benar. kan menjadi, bukan menyerupai tapi menjadi gitu kan. Harus dapat feel-nya ya kan, bagaimana dia berbicara, bagaimana mungkin dia berinteraksi dengan orang banyak gitu ya. Gesturnya, semuanya harus dapat. Itu tadi kan beban sebenarnya. Benar. Kita memerankan seorang tokoh. Iya. Kalau saya selalu memerankan diri saya sendiri. Lebih asik ya Bu. Lebih asik. Lebih Jadi luas yourself, ya, be yourself. setiap peran yang saya dapatkan itu saya mainkan dengan karakter sendiri. saya. Jadi kalau saya belum pernah mendapat tantangan seperti ini malahan. Berarti mau diajak. Iya. Enggak. Misalnya nih, Oh, bayarannya gitu. Langsung bayaran, udah ngeri belum sekarang. apa-apa ya kan, udah bayaran. Apapun ceritanya ya, tetap di Dulu, situ. langsung bayar. akhirnya harus bayaran ya gitu ya. Tapi berarti kalau Bang Aji sendiri pasti ikut casting ya awalnya? Atau memang Pertama ikut casting. Ikut casting. Terus beberapa hari kemudian dapat balasan lah, dapat respon dari produser atau apa gitu. Ya udah langsung lah.
tanpa ada basa-basi lagi langsung reading kita jumpai lokasi. Dari mantap ya. Luar biasa ya Bang, Iya. tanpa babi bu langsung reading loh. Langsung jadi Iya. ini Ya ya. kan? Untuk Luar Amer biasa Hamzah. sekali. Itu Biografinya. siapa gurunya? Ibu Ririn? Ibu Ririn salah satu guru saya juga, panutan saya juga Ibu Ririn. Kasih goceng nanti nih. Iya. Diumbang-umbang, naik terbang ya kan. Enggak, sebenarnya ini karena kameranya on aja. Iya, Ya kan? diumbang-umbang Demi ya. menyambung hidup. Menyambung hidup. Iya. Tapi kalau Kak Ririn sendiri bagaimana melihat sosok Aji nih Kak sebagai seorang seniman? Aji dulu kami pernah buat lomba baca puisi Put. Oke, terus. Tahun 2014 apa 2015 ya Ji. Waktu itu dia masih SMP. Iya. Dia masih SMP, terus kami buat salah satu sebuah perlombaan itu tingkat SMP, lomba baca puisi. Dia dari Serge. Jadi adik Aji ini asalnya dari Serdang Bedage. Hubungan. Lahirnya di Bandung. Oh, lahir Bandung. Bandar Setia Ujung. Iya. Betul, lahirnya di Bandung terus kuliahnya Bandung di USU. betul. Bandung betulan loh Put. Antapani, Antapani. Jahat kok ya. Bandar Setia Ujung. Jadi Amsterdam. dia datang, kemudian dia bilang, "Kak, saya mau daftar puisi." Oh, baca Waktu puisi. itu jauh-jauh loh dari Serge, dia datang ke Medan. Kita buat acaranya waktu itu di Taman Budaya ya, Ji. Di Taman Budaya. Saya nggak kenal ini anak kecil-kecil kok berani amat gitu. Iya, benar. Datangin kita terus SMP langsung ya? datang terus SMP ya, Ji? SMP. SMP. Waktu itu saya udah berapa umurnya ya? Wih. Udah jangan ngomongin umur. Enggak, saya ngajar. Berarti- Waktu saya ngajar karena saya penyelenggara. Berarti ini legend dong, legend ya. Ya kan, tapi tetap muda. Karena pakai skincare ya. Itu dia. Nah, kemudian setelah lomba baca puisi beberapa kali kita bertemu lomba pertunjukan rakyat Petra. Oke. Nah, Aji mewakili Serge, saya mewakili Kota Medan. Jadi memang eksistensinya dimulai dari anak-anak juga. Hanya saja ketika dia kuliah di USU, dia Aji ambil jurusan apa? Sastra ya? Sastra Melayu. Sastra Melayu. sastra Disitulah Melayu. dia mulai, pantaskah aku dikatakan sebagai seorang seniman? Waduh. Luar biasa ya. Karena apa? Mungkin aku tidak pantas. Sebenarnya bisa aja kita ganti nih ya temanya ya. Pantaskah aku dipanggil seorang seniman? Gitu ya. Bukan begitu Rosalinda. Rosalinda. Terguso. Oh, terguso gitu ya. Jadi drama singkat kita ya. Baiklah. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kita masih akan ngobrol banyak lagi dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Kak Ririn dan juga Bang Aji. Tapi kita break sejenak Yes. dulu dan Oke. kita saksikan satu single berikut ini. Silakan. Kami di sini di Markombur. Ya kali ini mungkin kita sambung lagi nih ya dengan Iya. Kak Ririn. Enak kan cerita kita. Yang cetar membahana, ya Padahal kan? ini biasa aja dan Iya, kemudian yang Bang Aji tadi sastra Melayu ya. Saya juga sastra. Sastra apa? Sastra mesin. Sama-sama sastra kan? Sama-sama sastra. Iya, nggak apa-apa, seniman juga di Bang Iya, Putra. bongkar pasang mesin. Seniman ya kan. Oke, tapi memang kalau kita ngelihat ya pemirsa, track record dari Kak Ririn ini, dia sudah melahirkan lah kita katakan Iya, seniman-seniman banyak. kecil-kecil. Wih, banyak loh Bang, Ini salah satu anak-anak karyanya kecil. juga nih, karyanya. Yang udah ke tingkat nasional, insya Allah internasional udah ada. sudah ada yang Sudah ada internasional ya. internasional. Kak, tapi gimana sih cara mungkin Kak Ririn untuk melatih anak-anak, melatih kesadaran anak-anak untuk mencintai kesenian nih Kak dari sejak usia dini Mungkin seperti filosofinya lah kan gitu ya kan. Gimana ya, kalau saya bilang sebenarnya seni itu adalah basic kita nih sebagai manusia. Manusia pun punya seni. Iya, manusia kan kita ada juga seninya ya. Saya ada Iya. air dia. Jangan Lain. bercanda, Put. Iya. Lanjut. Enggak, setiap orang itu sense of artnya itu pasti, Pasti ada. ada. Pasti. Hanya saja tinggal tingkat ketebalannya Ya. itu. Nah, kalau anak-anak manapun dia pasti suka sama yang namanya nyanyian, Oh, jelas, tarian, berdrama, Berdrama, ya kan? iya. Mereka kadang main antar mereka itu, yuk kita main masak. Bu, mau beli apa Bu hari ini? Iya, itu drama tuh kan. Itu kan sudah cosplay ya Kak ya? Iya, benar-benar. sebenarnya dari kecil kita sudah kenal tuh yang namanya seni. Hanya saja pada saat itu kita tidak tahu, Dimaksimalkan, tidak tahu. Oh ini ya yang namanya seni, nari-nari gerak-gerakkan badan gitu ya kan. Taunya cuma ya udahlah having fun aja. Dan ternyata itu adalah gerakan dalam bentuk tarian. Ketika mereka diajarkan, ini nih gerakan tari Melayu. Oh, baru mereka tahu kan. bagus Itu dia. Kalau saya sendiri memang
yang saya kenalkan sama anak-anak itu pertama kali adalah kebahagiaan. Jadi kalau kita kenal yang namanya seniman itu kan rambutnya gondrong, urakan, Iya. gitu-gitu. Baru tuh, oh itu tuh yang namanya seniman. Padahal bukan. Ya? Padahal ya seniman juga ada sebagian yang seniman, tapi tidak melulu Semua seniman seperti itu. Tidak seperti itu, iya benar. Zaman sekarang malah banyak seniman yang lebih rapi, Banyak, gitu. iya, betul, Banyak betul. yang harum seperti saya, yang muda. Aduh, Iklan Yang ini. cantik seperti saya banyak. Iya, oh iya, kayak Putri. Iya, benar. terima kasih. Nah, jadi kalau mereka sudah mencintai itu yang namanya seni, itu otak kanan mereka akan lebih Ya. lebih jalan. Jalan, Nah, itu dia. Berkembang dia. Berkembang Kalau terus bahasa pesat. kita sekarang menyala-nyala. Oh. Menyala bangku gitu. Itu dia sebenarnya. Jadi itulah ya yang saya gunakan untuk menarik perhatian anak-anak supaya mereka mencintai dunia seni. Oke, luar biasa sekali eksistensi Karirin berarti Iya. ya. Iya, saya suka posting Maksudnya gini. foto-foto, video. Itu adalah salah satu eksistensi. Eksistensi. Oh itulah, iya betul. Iya. Biar selalu hadir ya. Biar selalu dimanapun hadir. berada. Iya. Kadang orang bosan. Kau story kau sampai titik. Iya betul, ya. saya aja malas nengoknya. Saya blokir aja. Sama, saya juga unfollow aja gitu ya. Biar nggak ngeliat titik-titik itu ya. Iya, padahal iri kalian. Iya, iri Kalian nggak sebenarnya. punya story kayak aku. Tapi terakhir nyemak ya kan. Bercanda kali itu. Oke, nah sepertinya pemirsa yang ada di rumah tahu seorang Karirin ini adalah sosok guru ya, panutan juga di dunia seni. Kita mau tahu dong ya. Kita mau dong ngelihat Karirin perform. Iya. Jarang-jarang biasanya Karirin kalau melihat perform Iya. kita bayar. Iya. Kita bayar ya. Gak Ada pakai mahal tiket. kok. Minggu lalu cuma 35.000 bayarannya. Iklan Oh iya, ya. ini gratis. Jadi kita mau lihat nih, Karirin kali ini mau perform Baiklah. apa? Perform apa? Biasanya saya kalau sudah di acara Sulap. TVRI Oh, enggak. ini, saya suka disuruh lawak-lawak. ya Lawak-lawak. kan? Kali ini saya mau menunjukkan kemampuan yang agak berbeda. Oh, sisi Saya lain ingin ya. membacakan sebuah puisi Oke. yang ditulis oleh salah satu sastrawan Sumatera Utara yang menginternasional yaitu Hairil Anwar. Oke, Karirin mau duduk? Monggo. Berdiri aja. Mau koprol? Duduk di bawah. Mau kayang? Iya. Oh berdiri. Berdiri aja. Putri. Oh iya serius. Silakan two shot ya, two shot. Serius. Ini mode Karirin. Iya pemirsa yang ada silakan. di rumah langsung saja kita saksikan ini dia penampilan dari Karirin Prabuati. Ya, silakan. Aku, karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, suaranya Luar biasa. berbeda waktu bilang terima kasih. Beda. Iya. Lembut ya. Iya. Kayak orang lain ya, nggak nyangka ya. Itu tadi kesurupan. Enggak. Nah, itu dia yang namanya Ya, kita penghayatan. action. Ya, penghayatan. Dia biasa. menjadi. Iya, menjadi. Dapat sekali loh suaranya, Suaranya Karirin. dapet, Karirin belajar baca puisi udah dari lama ya. Udah dari TK. Dari orok kayaknya, Yo, Put. dalam kandungan ada pandai ya. 1000. Berarti keluar bukan nangis ya, baca puisi ya. Puisi. Aku. Oke, jadi Iya. kalau ngajarin anak-anak gitu,
untuk kita katakan gestur tubuh biar kayak Karirin, suara Iya, intonasi. suara. Karena kita tahu suara Karirin ini ya. Nggak perlu mic nampaknya. Iya, nggak perlu mic. Itu gimana? Cabut aja klip Saya sebenarnya pemalu loh, Put. Iya, hakikatnya. Hakikatnya pemalu ya. Iya. Kayak cewek-cewek gadis desa itu ya. Iya. Malu. Ya Allah, Nutup apa penonton yang gitu. memelet-melet. Iya. Muntah dari jackpot. Gimana Enggak, Karirin? itu yang namanya penghayatan. Jadi bagi saya sebagai seorang serunya menjadi seorang pemain teater itu kita bisa merubah-rubah peran kita. Iya, benar. Itu yang asik. Makanya seni yang paling murni itu adalah seni teater. Oke. Karena dari teater kita bisa merubah peran. Hari ini kita jadi polisi, besok Iya. kita jadi orang gila, iya. besok kita jadi guru. Nah, hari ini saya jadi pembaca puisi. Makanya saya paling senang itu dunia teater sebenarnya dibandingkan dari segala jenis Karena bisa pertunjukan menjadi yang lain. siapa aja gitu Jadi ya. siapapun kita bisa berperan. Dan teater itu jujur berbeda dengan garapan tari. Kalau garapan tari satu garapan bisa berulang kali mereka Ya, pentaskan. ganti-ganti, Tapi ya. kalau teater kita tuh selalu mencari hal-hal mana nih yang baru, keterbaruan dari ini mana ya, apalagi yang baru-baru yang seru tuh gitu. Jadi inspektur ladusing ya kan. Oh, iya. Terkadang. Terkadang. Iya benar. Mirip, suaranya udah mirip. Iya benar. Nah kita ke Bang Aji dulu. Iya. Bang Aji tadi kan bergelut di dunia sastra kita katakan. Berarti nari juga bisa. Nari juga bisa. Nari juga bisa. Iya. Apalagi yang kebisaan Tukang bubur. Tukang buburnya Aji. Bukan, itu judul. Apalagi ini Bang kemampuannya di dunia seni yang dikuasai. Teater juga masuk. Masuk, Teater. pastilah. Baca puisi pastilah ya. Ganteng gini ah. Waduh. Nyanyi bisa nggak Bang? Itu yang nggak bisa. Oh sama. Bisa nyanyi Bang? Oh bisa. Oh saya bisa. Coba Basa ini basa. Tolong disensor pemirsa. Kayaknya pemain band aja juga nggak mau ngerekrut Iya, kalau kayak nggak gitu. mau, ya. Udah nggak usah. Terlalu ini ya, vulgar ya. Iya. Malu orang nengoknya. Oke. Berarti kalau main musik bisa juga. Main musik beberapa alat musik. Seperti apa tuh? Jadi gitar. Apa? Gendang? Gendang. Gendang. Ya sering ke gendang sih. Gendang. Nasyid ya berarti. Perkusi ya. Perkusi. Perkusi. Iya. Iya. Oh, nah kalau tadi kan kita sudah melihat gurunya gitu Ya, ya, sekarang ini- sebagai contoh. Ini ada muridnya nih. Ya, silakan. Ingin menampilkan Perform. apa? Nari boleh kali ya? Nari boleh, boleh, nari boleh. Nari Saya boleh. izin ke depan ya? Boleh. Ya, boleh. Ke Di depan Mari sana. izinnya. Ke depan mana? Ke depan, Depan mana? Depan Marion atau depan Out frame aja, out frame. Ya, Ini silakan. biasanya beda lagi nih Bu ya? Iya. Beda lagi kan? Enggak apa-apa. Hadap anakku. ke depan. Oh, iya. Silakan. Nakku ya. Iya, nak. Sorry ya mantat ya Bu. Oh iya, Iya, nggak nggak apa-apa. Enakin aja. nak. Enakin aja nakku. Sampai selesai aja narinya ya. Iya. Aduh. Saya nunggu tadi sebenarnya jadikan koplo. Rupanya enggak. Ini tari tradisional. Tradisional. Iya. Bentar lagi kita mau menyaksikan tari modern. Putra yang tari. Striptease dong. Enggak Oke, juga. kalau Bang Aji sendiri tadi nari Melayu ya, Iya. itu udah berapa lama bisanya? Iya. Nari Melayu aku udah dari kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP. Udah kelas 3 SMP. Tarian apa aja Bang? Tari Melayu, semua tarian? Alhamdulillah untuk 8 etnis yang di Sumatera Utara Sudah udah bisa. dikuasai. Oh gitu. Nanti kita suruh aja 8 etnis Iya, sampai 8 etnis tutup ya aja, iya. acara. Jadi kita langsung ngobrol. Segmen 3 Iya. ya. Tarian. Pertunjukan Cerdas tari. sekali si Putri Cerdas ini ya. Makan gaji buta ya. Lalu kayak Put. Harus gitu. Tapi mungkin Bang ini pencapaian yang baru dicapai baru-baru ini. Pernah ikut event apa gitu? Untuk baru-baru ini apa ya? Terakhir
Peksiminas lah, Pekan Kesenian Mahasiswa itu di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta itu untuk kalangan mahasiswa ya. Event itu 2 tahun sekali. Ini mungkin tahun terakhir saya ikut di bidang monolog. 2 tahun yang lalu saya baca puisi. Baca puisi. Waktu itu menang? Di Malang di Universitas Brawijaya saya menang juara 1. Luar biasa. Juara 1. Berarti nggak kaleng-kaleng juga ya? Oh iya dong. Yang disepak bunyinya kelenteng-kelenteng ya? Juara 1. Juara 1. Iya. Baru-baru ini saya gagal di monolog. Apa kira-kira yang ngebuat abang gagal gitu? Pasti kan ada Sebenarnya bukan gagal. Enggak. Saya paling tidak suka bahasa gagal. Belum berhasil. keberhasilan yang tertunda ya. Benar. Iya. Kenapa kemarin? Kenapa waktu itu? Putus cinta. Bukan. Putus cinta. Saya rasa memang betul apa yang dibilang orang bahwasanya usaha tidak akan mengkhianati hasil. Benar. Saya minum di usaha. Oh, kurang latihan ya, Ji. Karena latihan itu. Jadi saya sempat 1 bulan itu ada waktu saya luang, tapi saya libur 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu nggak latihan ya? 2 minggu nggak latihan karena ada event yang lain kan. Jadi saya begitu pulang dari event yang berikut langsung jumpa di lokasi untuk latihan kan ada pemusik Iya, kan. Jadi agak sedikit sedikit kurang sempurna pertunjukannya. Kurang persiapan. Kurang persiapan Benar. ya. Iya benar. Kurang Tapi itu persiapan. akan menjadi pengalaman lagi Benar. ya. Untuk di selanjutnya kan pengalaman pelatihannya itu akan lebih serius lagi. Benar, benar. Tapi kita tahu nih Bang Aji bahwa kegiatan Bang Aji kan padat. Gimana sih cara mengatur waktu nih agar pemirsa yang ada di rumah nih bisa juga memanage waktunya ketika ada mungkin kegiatan di kuliah, ada juga latihan tuh bagaimana cara memanage? Kalau aku pribadi Mbak ya, kalau aku pribadi kita bicara tentang job nih ya. Mungkin ada job yang masuk 2 gitu. Nah, apabila dua-duanya itu dengan waktu yang sama, pasti kita tolak satu kita tolak. gitu kan. Nah, setelah kita sudah terima, kita tanya dulu nih jamnya berapa, jam berapa. Jadi Teknis sebelum ya. iya betul. Jadi untuk misalnya besok kita ada performnya gitu kan kita butuh latihan tuh. Nah latihan itu harus kita pertanyakan juga supaya tidak terjadi miskom. Karena bagi saya juga pribadi Dikasih waktu enggak gitu ya? Bener Bang. Itu latihannya. Karena kalau untuk latihan kalau kita nggak lengkap orangnya ini di bidang tari kali Oh ya. iya. Kalau nggak lengkap kan sulit Susah kita ini. untuk Formasi sini pola ya. saya, pola Lantainya. saya. Iya. Betul, 4-4-2, 4-3-3. Iya benar. Mantan penari. ya. Itu bola, Pak. Jadi saya kalau untuk memanage waktu, saya tanyakan dulu lah mekanismenya gimana, latihannya jam berapa. Tapi nggak semua ya saya terima gitu. Daripada nanti job yang B terbengkalai kan, saya juga yang malu. Tergantung kan, rate-nya lah ya, paling tinggi, ini saya ambil. Nah, itu enggak lah ya. balik ke kita lagi lah kan. Itu Bang. balik ke guru Harus kita lagi. profesional Harus ya. profesional. Profesional. Tapi kayak Riri ngomongin profesionalitas ya, gimana sih kan kalau kita misalnya dia dikatakan seniman ya udah seniman aja gitu, tapi gimana Kak menyatakan bahwa kita seniman yang profesionalitas? Yes, itu gimana Apa tuh? yang harus diperhitungkan? Ya disiplin. Bagi saya itu nilai kedisiplinan itu hal yang paling tinggi. Makanya saya Number one, ya? Iya, nomor 1. Jadi kalau kita punya kegiatan dibilang oh kita nih mulai jam 3 gitu kan. Setidaknya 1 jam sebelum acara udah dimulai hadir. kita harus sudah ada di sini. Kata mau touch up. Betul. Tidak hanya touch up, paling nggak kita prepare tuh Yes. materi Relax yang ya. ingin kita sampaikan. Panggungnya, Benar. ya. Satu hal bagi saya, kenapa saya bilang saya nggak suka kata-kata gagal? Karena bagi saya ketika kita mengatakan oh aku gagal di sini, banyak orang ketika dia sudah merasakan kegagalan dia nggak mau nyoba lagi, dia give up tuh sampai di sini aja deh gitu. Makanya aku bilang ketika kau jatuh itu sebenarnya kesempatanmu untuk berdiri lebih kukuh. Gitu. benar. Jadi dan yang buat kita berdiri kukuh itu apa Put? Persiapan. Prepare. Makanya satu hal yang paling saya tekankan kepada anak-anak saya itu adalah kedisiplinan. Nah, kita dikatakan profesional kalau kita disiplin. Kita tidak melulu berbicara masalah uang. Karena kekayaan dan kesejahteraan itu adalah 2 kata yang berbeda. Kaya itu banyak uang, sejahtera kita tidak perlu banyak uang tapi hati kita bahagia. Iya, sejahtera kan? itu ya, betul. Itu sejahtera. Makanya ya udah nikmati aja, enjoy your life. Yang buat kita bahagia itu ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan passion kita, ya kan? Kayaknya teman-teman saya di sini semua sudah tahu deh. Asik. Memang pura-pura nggak tahu aja Iya. ya. Biar jangan jangan apa kali nanti Ya, apa namanya pula kita dia. berkombur. Iya, nanti apa pula dia apakan kita apakan nanti. Kita apakan kali, dari kita apakannya kita tutup aja ini apakan.
Ya begitulah Put bagi saya kalau berbicara masalah profesionalisme. Disiplin nomor satu ya Put ya. Benar. Jadi memang bukan hanya seniman aja ya Bang Ya, Putra, banyak semua. kita pembawa acara ataupun yang kerja di instansi manapun, disiplin dan juga Disiplin attitude. nomor satu. Ya. Sikap. Benar, attitude. sikap. juga. Ya, kebelakangan saya baca itu Gen Z banyak yang dipecat di perusahaan. Iya, Banyak. bener. Iya kan? Kenapa? Karena mereka ngerasa Sikap. aku sudah Oh, iya. oke sikap dan sifat itu. Iya. Sikap dan sifat, jadilah dia seorang yang profesionalitas. Oke. Iya. Nah, Bang Putra kita masih mau break lagi lah ya. Iya, kita break kan? lagi lah. Mau minum soalnya haus ya? Iya, saya udah batuk-batuk dari tadi. Oh iya. Puisinya tadi kuat kali. Sama ya, mau kan? pesan makanan kita nih. Ya baik pemirsa, mungkin kita akan kembali pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, mari kita dengarkan lagu dari band kita. Silakan. Ya pemirsa, kembali segmen ketiga ini kita akan ulik lagi tentang eksistensi seni dan seniman di Sumatera Utara. Oh, luar biasa seni dan seniman. seniman. Ya kalau Ya kan? kalau abang biasa seni ini puasa dia. Puasa. Puasa Seni Kamis. Senin. Iya, Senin. Sedih kali dia ya. Biasanya Lanjut, kalau Pur. seni juga ini pegel-pegel seni. Oh itu sedih. Aduh ya ampun. Kayaknya kita butuh dia dikasih wadah baru ini Iya. Ya, benar-benar. Bukan Markombur ya. Kompor. Oke, tentunya pemirsa masih bersama kita di Markombur. Kita masih bersama dengan Karirin dan juga Bang Aji. Karirin ya, ini kan udah banyak lah yang dikatakan seniman. Tadi kan Karirin katakan ketika dia memiliki sebuah karya Iya. sudah bisa dikatakan seniman gitu. Betul. Yang penting jangan malu ya Kak. Iya. Malu untuk berproses. Benar. Gitu ya. Kak, tapi kita tahu ya bahwa seniman ini di Kota Medan bisa dikatakan sebagai pekerjaan nggak? Kalau di Kota Medan sendiri saya bilang belum Atau profesi, belum sih. Iya, profesi. sebagai Belum profesi. bisa dikatakan profesi. Kenapa? Saya pribadi ya Put, Iya. tahun sebelum saya sekarang ini kan kebetulan pekerjaan saya itu adalah guru nih, Oh. guru di salah satu sekolah negeri di Iya, Kota Medan. iya. Sebelumnya saya juga mengajar di salah satu sekolah swasta. Oke. Iya. Jadi tahun 2021 saya resign, zaman pandemik tuh. Iya, iya. Saya bosan, saya nggak bisa bertemu dengan murid-murid saya, belajarnya Resign dia. kita Online? kan. Saya bosan, saya resign dari situ. Dan saya memulailah pekerjaan saya yang benar-benar berhubungan dengan dunia seni. Full ya Gak 100%. makan Put. Dengan apa ya, saat ini kita kan tidak bisa kita pungkiri bahwa harga-harga semakin Naik ya. naik, kemudian kebutuhan kita juga banyak. Nah, iyalah, kemarin iPhone baru rilis. Itu lain. Aduh, benar kalau kita ikutin tenggelam kita. Tenggelam, ya. Banyak ojol-ojol Iya. nanti ya kan. Itu. Kok ojol apa pinjol. Pinjol. Oh, ojol. Profesi ya. Makanya Put kan, abang nggak mau jadi host saja. Jadi sebagian apa ada side job juga. Selain host saya bidan pengantin. Beda lagi ya. Oke, Itu kenapa tadi. tuh Kak Ririn? Jadi banyak seniman sebenarnya mereka belum selesai dengan dirinya Ya, sendiri. itu dia. Karena mereka hanya ya udah dia membuat sebuah karya seni. Kita beda dengan Bali, dengan Jogja, Iya. dengan Jakarta sendiri Betul. yang mereka sangat aktif tuh Dan menghargai, iya. Kalau kita di sini untuk anak-anak menonton pertunjukan teater aja nih, kalau bukan karena anaknya main, adiknya main, tantenya main, dia nggak akan mau datang. Iya. Kalau dia nggak kenal dengan pemainnya itu siapa, itulah. Padahal di sini ada Catherine Wilson ya. Oh ya Allah. Kate Middleton. Oh, Kate Middleton. Kate Middleton. Saya nih Titanicnya loh, saya kapalnya. Kapalnya. Atau cerobong asapnya gitu. Jadi menurut Karirin sendiri bagaimana sih menanamkan nilai ya bukan hanya pada anak-anak, pada akhirnya pada orang-orang Iya. dewasa juga. Bagi saya itu Tompi itu dia punya pekerjaan tetap. Tompi itu Iya. seorang dokter. Dokter Iya, kecantikan. Nah, ya. dan juga dia seorang penyanyi, musisi kan. Itu malah lebih settle hidupnya. Nah, ketika dia berkarya, dia tidak mengharapkan sama orang lain. Iya. Dia bisa berkarya dengan menggunakan dana dia sendiri. Itu lebih dihargai daripada kita seperti mengemis gitu loh. Iya. Bukan hanya cinta yang aku Astaga. gemiskan gitu. Aduh, sedih sekali. Jadi ketika kita punya profesi yang lain, kita bisa mengumpulkan dana kita dan kita buat sebuah pertunjukan, itu jauh lebih puas rasanya. Orang-orang seperti Kak Ririn ini kalau jomblo dia nggak mau dibilang jomblo. Oh, enggak. Dibilang musafir cinta.
Soalnya Musafir jamak nih. ya. Jura Masar jamaknya. Makasih ya. Iya, bercanda. Itu adalah isi hatiku. Musafir Iya, cinta. aku suka soalnya jalan-jalan. Oh iya, pas mencari ya. cinta sejati. Cinta kita udah apa sih? Udahlah, ayo kita ke Bang Aji. Bang Bang Aji Aji, tadi ya. dikatakan Karirin kalau misalnya dikatakan seniman ya kita nggak makan gitu. Kenapa Iya. Bang Aji Memilih Iya. jalur itu Benar. jadi seorang seniman. Iya, kenapa tuh Bang? Perihal itu kali ya. Mungkin sama yang dibilang itu soalnya hobi itu. Hobi sebenarnya. Nah, jadi kalau boleh bercerita sedikit, aku adalah orang yang aneh di keluarga. Iya. Kenapa tuh? Anehnya gini, kenapa aku sendiri yang berkecimpung di dunia Oh, yang kesenian? lain-lain Oh, enggak? yang lainnya Yang lain enggak. Nggak ada sedikit pun? Sedikit pun enggak ada. Makanya mereka Yang lain menteri, wakil menteri gitu. Oh, jadi. tapi nggak tahu kenapa aku bisa sampai sekarang ini bertahan di dunia seni karena aku merasa adanya kenyamanan di dalamnya. Gitu. Iya. Ada bahasanya waktu pas saya pernah nonton film, it's my dream, betul ya? It's my dream. It's my dream. Nah, Betul ya? soalnya kalau sampai sekarang kan untuk diri sendiri tuh untuk mencari kenyamanan kan sulit kan. Benar. Sekalipun kita berada di fase kenyamanan kita pasti ada aja yang mengganggu. Betul. Nah gitu. Pas, Jadi nggak tahu kenapa begitu saya Masuk ke sini. masuk ke dunia kesenian ini saya merasa nyaman aja dan rasa aman juga. Oh, seperti itu. Iya. Aman karena security-nya Iya, kayaknya anak-anak yang di bawah bimbingan saya mereka merasa berasa aman. Karena penjaganya kayak gitu ya. Iya, hati-hati. Gitu ya. Jelas dia. Betul, karena kita tidak berusaha untuk tidak mencemari, untuk tidak mencemari kepercayaan orang tua. Betul, betul. Benar. Bahwa banyak orang berpikir bahwa aduh yang namanya seniman itu urakan, yang nama seniman itu nggak benar. Padahal Iya. belum tentu. Padahal mereka itu berkreativitas loh. Hanya saja kita kembali kepada cara. Kita punya cara yang berbeda-beda. Kalau saya sukanya yaitu memberikan atau mengedukasi seni itu dengan perasaan bahagia. Jadi ketika kita bahagia sama seperti Orang Aji, lain bahagia. awalnya saya sendiri tuh di rumah yang berkegiatan di dunia kesenian. Sekarang semua ponakan saya kalau bisa yang bayi tuh Udah saya sedih ajak langsung. langsung saya ajak untuk mengenal Iya, kesenian. betul. Udah nonton pertunjukan saya kemarin, keren kan? Berarti kakak secara mempengaruhi kita katakan influencernya sudah berhasil dong. Udah bisa dikatakan influencer Kota Medan dong. Udah bisa. Sebenarnya belum ya, karena saya tidak menjadi YouTuber dan influencer. belum. Saya tetap mengatakan bahwa diri saya itu seorang guru. Sehat berarti nggak influenza ya? Saya batuk. Dulu ya. Tapi kalau Bang Aji sendiri pernah nggak dapat komentar mungkin miring atau komentar negatif dari orang-orang? Kok Iya. mau sih laki-laki Iya, jadi penari seniman, jadi gitu. penari gitu pernah nggak? Saya lebih banyak ketika saya melakukan tari sih, menari. Nah, untuk saya pun nggak tahu kenapa. Kita lebih spesifik ya, mungkin di Kota Medan. Iya. Saya kan punya sosmed gitu kan ya. Iya. Untuk saya ketika nari itu, sedikit saya posting. Bukan malu atau apa, tapi saya tidak punya waktu untuk menjelaskan bahwasannya tidak mau membuka mindset mereka gitu. Iya. Nah, kenapa nggak tahu kenapa rakyat di Kota Medan ini mindset dia kurang untuk berkesenian, sehingga ketika mereka melihat laki-laki menari pasti pikirnya negatif. Iya. Nah, mungkin dari hal itu juga yang buat aku kayak ya udahlah nggak usah di-post, nggak usah di-upload gitu. Padahal harusnya di post Bang. Seharusnya. Iya kan? Kalau aku bangga ketika aku tampil pakai mahkota Iya, panjang-panjang. kakak ini bangga, kita yang jijik. Bercanda. Jangan marah. Oh, lagi bercanda. Lalap bercanda ya pun. Lanjut. Tapi bicara penari juga ya, penari juga mungkin ada beberapa pengalaman saya untuk ngisi acara di Malaysia lah bisa dibilang. Nah, ketika kita sharing-sharing sama penari-penari Malaysia, mereka itu dipekerjakan di kantor dia. Oh iya, betul. Diberikan apresiasi. Iya, benar. Seniman itu diberikan apresiasi. Malaysia ya untuk dunia tari ya, Iya. dunia tari. Waduh, enak banget mereka Jadi dikerjakan gitu. pegawai istilahnya- kerajaan gitu ya? Betul, betul. Jadi kayaknya, waduh, apa aku jadi warga negara Malaysia aja? Wah, janganlah. Ini NKRI harga mati nih. Harus ya Bang ya, harus jadi WNI lah ya. Karena kita juga patut bangga dengan kesenian yang ada di Indonesia. Betul. Lebih banyak. Bahkan di Sumatera Utara aja ada 8, gimana lagi di provinsi lain Bener, gitu ya. Nah mungkin dari Kak Ririn nih, apa sih tips dan pesannya kepada pemirsa yang ada di rumah, kita katakanlah kepada orang tua Kak, untuk menyadarkan anak-anaknya untuk peduli terhadap kesenian khususnya yang ada di Sumatera Atau Utara. berani dong jadi seniman gitu Iya, ya. gitu. Jangan takut kan gitu ya. Kak. Silakan. Kak.
satu hal yang harus kita ingat adalah anak-anak itu punya dunianya sendiri. Ketika orang tua di rumah melihat anak-anak yang hobi bermain drama, menari, jangan kucilkan mereka dan menganggap mereka aneh gitu. Apapun pilihan anak-anak, mereka tahu dengan bimbingan yang benar, karena kesuksesan itu ada empat hal dukungan, pendukungnya. Yang pertama orang tua. Jadi orang tua itu adalah hal supporting pertama. Kemudian sekolah itu ada kepala sekolah, guru, teman-teman di sekolah, lalu ada sanggar tempat mereka memperdalam kembali ilmu yang mereka impikan, dan yang terakhir adalah diri anak itu sendiri. Ketika 4 hal ini sudah saling berkaitan, maka kesuksesan itu akan datang kepada si anak didik. Yang penting kita harus memberi dukungan dan memberi arahan. Itu tadilah gunanya kita sebagai seorang pendidik, ya, guru, seorang guru itu memang benar-benar pekerjaan yang sangat mulia, karena dia tidak hanya mengenali orang lain, tapi PR dia yang paling berat, dia harus mengenali dirinya sendiri gitu. Nah, ketika dia sudah dapat, dia sudah selesai dengan dirinya, maka dia bisa membagikan apa yang dia miliki kepada orang-orang guru, kan? Gu kegelapan, ru obor. Iya, berarti obor dalam kegelapan. Itu bahasa Sanskerta, ya kan? Disangka orang yang ingin bisa dibakar. Jangan gitu, kadang-kadang bagus juga. Tapi kalau ingin jadi guru mau juga dibakar ya. Nyebelin ya. Dibakar semangatnya. Iya, betul. Harus berapi-api ya. Mungkin kalau pesan dari Bang Aji seperti apa nih kepada mungkin pemuda-pemuda, kita katakanlah Gen Z seperti kita ini, apa sih pesannya Bang untuk bisa mencintai budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya Sumatera Utara? Jadi seniman gitu ya. Kalau aku mungkin ke quotes sekali ya. Iya, quotes ya. Mana nih kameranya? Yang mana aja boleh. Itu tuh Bang. Oh, yang ini. Jangan berharap ada privasi semenjak kamu dilahirkan, sebab akan ada selalu mata-mata yang akan mengintai. Wah, seperti saya. Hidup saya selalu diintai. Iya, diintai pinjol ya. Ajal, kapan kakak ini selesai? Rupanya kakak ini sering-sering foto selfie untuk pinjol. Ada KTP-nya di bawah. Iya. Ya Allah, rupanya pengalaman semua. Iya. Ya sahabat pinjol. Udah sering rupanya. Tapi mungkin yang terakhir Kak Ririn, gimana sih? Ini mungkin banyak nih orang tua yang sedang menyaksikan tayangan kita hari ini. Bagaimana? Apa wadahnya untuk anak-anak bisa mencintai kesenian? Seperti apa Kak? Wadahnya di mana? Saya tidak mau mempromosikan yayasan yang saya miliki, tapi sebenarnya carilah, karena di Kota Medan itu sendiri ada banyak sanggar, mau sanggar tari, sanggar teater, pencak silat, public speaking yang ada di Kota Medan. Cari tempat-tempat itu untuk mengenalkan dan memperluas minat dan bakat anak-anak itu sendiri. Jangan takut, karena di masa yang akan datang hal itulah yang mereka butuhkan. Tidak hanya kemampuan akademik, tapi juga skill mereka, soft skill dan juga hard skill yang mereka miliki. Yes, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Terima kasih Kak Ririn sudah hadir. Terima kasih Bang Aji tentunya sudah menginspirasi dan memotivasi pemirsa yang ada di rumah dan generasi Z saat ini. Ya kan Bang Put. Jadi jangan khawatir lagi ya. Iya, jangan main handphone aja setiap hari. Joget TikTok, tapi seni juga itu ya. Ya di tap-tap ya, pause. Ya mungkin itu sajalah dulu dari kami pemirsa. Sampai jumpa pada Markombur selanjutnya. Saya Putra Andika Siagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Putri Zain pamit undur diri, dan kita saksikan single terakhir ini. Ini dia. Silakan.